Guys, jumpa lagi di channel aku. Video kali ini beda banget ya dengan video-video sebelumnya. Video kali ini tentang pengalamanku swab kemarin. Nanti penyebab aku swab kenapa aku ceritain juga di video ini. Oh iya, untuk swab ini sebelum proses swab itu harus ngisi dokumen-dokumen dulu ya, dan pastikan kalian membawa ballpoint masing-masing dari rumah guys, biar nggak pinjam-pinjam sama orang. Dan ini lihat, ini muka tegang gue sebelum proses swab. Jadi swabnya itu dipisah guys sama pasien yang lain. Kita ada di paling belakang dari lab klinik ini gitu. Jadi jalan dulu ke belakang. Oke. Kanan dulu ya tuh, di sebelah kanan ada di sebelah sini ya. Jelas dulu, tarik nafas panjang, tahan nafas yang ketat. Nafas biasa dulu. Jelas, sudah. Sampai sebelah sini ya. Tarik nafas panjang, tahan nafas yang ketat. Sudah selesai. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Guys, barusan gue swab di sebuah klinik di Semarang sini ya. Semoga hasilnya negatif. Aduh, drama banget deh pokoknya seharian. Ya udah, gitu ya. Aku mau balik dulu. Guys, udah sampai rumah. Dan ya, gitulah. Hari yang melelahkan, hari yang drama banget, kejadiannya cepet banget. Jadi tadi pagi jam 9:30-an lah, gue baru dikabarin kalau salah seorang di lingkungan gue tuh pokoknya positif gitu ya. Terus tadi awalnya sih cuman mau rapid, tapi setelah konsultasi ternyata orang tersebut tuh bisa dikategorikan kontak erat gitu. Gue sama dia bisa dikategorikan kontak erat, jadi tadi langsung disarankan untuk swab tanpa rapid. Lu bayangin dari Maret sampai sekarang gue rapid aja belum pernah, tiba-tiba langsung swab. Jadi ya gitulah. Dan ini abis swab itu rasanya beban gue tuh udah hilang 50% lah, padahal hasilnya belum tahu ya, tapi ya kayak udah keangkat 50% aja gitu kalau udah habis swab. Dan ternyata swab itu nggak kayak yang orang-orang bilang sih, kan kemarin katanya sakit, tapi kalau gue tadi sih biasa aja ya gitu, pokoknya masuk ke sini. Nanti hasilnya kayak apa gue juga belum tahu guys, ya kita jalanin aja lah. Yang jelas kalaupun nanti hasilnya ternyata positif, gue never blame myself. Gue gak akan pernah menyalahkan diri gue sendiri, dan gue gak akan pernah menyesal karena selama ini saya meyakini diri saya bahwa gue udah sesuai dengan protokol. Gue kemana-mana pakai masker, 2 jam sekali gue cuci tangan, dan gue selalu bawa itu disinfektan bikin sendiri, semprotin. Ya gitulah, berarti nanti kalau ternyata gue positif berarti itu emang takdir. Dan kita jalani aja. Oke, kayak gitu ya. Bye. Guys, untuk hasil swab atau PCR gue itu sudah keluar. Jadi kan kemarin gue swab itu kan hari Jumat sore jam 3. Nah, untuk hasilnya itu keluarnya Sabtu jam 7 malam. Jadi sekitar 28 jam kemudian. H+1 gitu ya. Terus untuk yang tanya biayanya berapa,
Untuk tes swab itu 900.000 per pasien. Kalau rapid di tempat gue kemarin tuh 150. Terus hasil swabnya itu dikirim pihak rumah sakit ke PDF pasien. Ini gue juga dapat PDF, tapi kayaknya nggak kelihatan deh kalau ditaruh di situ. Jadi di PDF-nya nanti itu pojokan gitu ya, pojokan sebelah kanan itu adalah nama dokter yang nge-handle siapa kemarin pas pengambilan spesimen itu. Terus sebelah kiri itu nama rumah sakitnya, kemudian ada data kita gitu ya, ada biodata kita di bawahnya, kemudian yang di tengah-tengah itu nanti untuk hasil swabnya. Nanti pas di akhir video ini gue share. Dan untuk hasilnya sih alhamdulillah negatif, jadi besok gue udah bisa beraktivitas seperti biasa. Cuman ya bukan berarti kita nyantai gitu ya, karena di depan masih banyak banget gitu tantangannya. Terus pesan gue buat teman-teman yang masih belum disiplin sama protokol, ya memang gak ada yang bisa maksa sih, gak ada yang bisa maksa kalian buat disiplin. Pemerintah juga gak bisa, orang tua kalian juga gak bisa. Itu hanya bisa muncul dari kesadaran masing-masing gitu. Tapi yang perlu gue sampaikan ya guys, ini cerita dari temen-temen gue yang udah pernah positif dan kemudian negatif gitu ya, dan juga berdasarkan keterangan dari dokter gitu ya. Nih, sekali kamu dinyatakan positif, terus kemudian kamu dinyatakan negatif pun, kamu tahu nggak, 6 bulan minimal nih, 6 bulan rapid kamu itu akan tetap reaktif. Walaupun swabnya sudah negatif ya, tapi rapid kamu itu akan tetap reaktif. Kenapa? Karena di dalam tubuh kamu itu memang virusnya udah mati, tapi masih menyisakan cangkang. Cangkang itulah yang bikin hasil rapid kamu selalu reaktif minimal 6 bulan. Dan efeknya apa? Efeknya bukan ke badan sih memang. Efeknya adalah, berarti kan paling nggak kamu dalam rentan waktu itu minimal 6 bulan kamu nggak akan bisa kemana-mana yang membutuhkan surat-surat rapid, kayak misalkan naik kereta, naik pesawat gitu. Ya udah, lu nggak akan bisa kemana-mana, kecuali ya kalau kamu punya mobil pribadi gitu ya, kamu bisa lah pakai. Tapi kalau kamu pengennya misalkan dari Jawa ke Kalimantan, atau dari Jawa kamu mau ke Sulawesi, ke Papua, apa iya lu mau naik mobil? Kayak gitulah pokoknya. Ya memang kesadaran itu dari diri masing-masing sih. Ya kayak gue aja, sejak corona kan kalau misalkan kerja 9 jam, ya udah ini gue pakai masker. Dan tau nggak, masker itu sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Maksudnya kalau misalkan kalian maskernya masker dari kain merasa itu pengap gitu ya, kalian bisa pakai masker ini. Dan ini terjangkau banget sekarang harganya di Shopee juga. Kalau yang ini kan, yang ini ya, yang dari Cina gitu ya, ini tuh 20-30 ribu. Nah kalau misalkan mau yang bagusan dikit tuh, nih kayak merek yang kayak gini, Softies, ini gue beli 85 ribu. Tuh guys. Ya pokoknya tetap semangat lah buat kita semua, karena di depan itu masih jauh banget, kita nggak tahu gitu. Dan buat kamu yang sampai dengan saat ini masih percaya diri banget bahwa kamu sehat, percaya diri banget bahwa kamu nggak akan ketularan gitu ya, nggak akan kena si COVID ini, ya nggak apa-apa. Percaya diri itu bagus, emang percaya diri itu bagus, tapi kan kamu nggak tahu kan apesnya seseorang. Kalau istilah Jawa itu kayak gitu, pengapesan seseorang kan kita nggak tahu. Dan ketika kamu udah kena gitu ya repot sendiri. Gue aja yang nggak kena aja repot kan, harus warawiri gitu swab, harus nggak bisa tidur semalaman nunggu hasil swab, kayak gitu. Ya gitulah pokoknya guys, ini tuh bukan COVID, itu bukan cerita isapan jempol semata. Ini tuh beneran ada, real. Ya udah, anjing tetangga gue udah menggonggong, saatnya gue akhiri video ini. Makasih ya buat yang udah nonton, terima kasih ya buat yang udah klik
like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Allah. Saya masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hasil PCR yang negatif sehingga saya bisa kembali beraktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga kami kembali. Yaudah ya, sekian dulu video kali ini. Bye.